figur akselerasi 0 sampai 100 km per jam dari si Sea Lion 7 Performance ini, yaitu di 4,5 detik. Harganya itu bisa di bawah BYD Seal loh. Jadi di kisaran 600-an gitu ya, awal sampai 700 juta rupiah. Hai guys, welcome back to CVT Indonesia. Balik lagi bersama gue, Jason Andika Syarif. Apabila kalian udah suka banget nih sama BYD Seal, tapi masih ragu dengan form factor yang sedan, yang mana ground clearance-nya itu agak terbatas ya untuk ngelewatin medan jalan di Indonesia. Kalian nggak perlu khawatir, karena BYD punya solusinya. Ini dia, BYD Sea Lion 7. Sea Lion, kalau bahasa Indonesianya itu singa laut. Yes, karena dia masuk dalam Ocean Series-nya BYD. Apa aja yang menarik dan yang ingin ditawarkan dari mobil ini? So, tanpa berlama-lama, langsung aja, this is it, CVT Review First Impression, BYD Sea Lion 7. Yes, ini dia BYD Sea Lion 7. Ini merupakan SUV terbaru listrik dari BYD. Ya, ini secara positioning, dia itu sebenarnya di atasnya, kalau kita udah tahu ya, itu ada BYD Atto 3. Nah, Sea Lion 7 ini dia masuk dalam segmen, kalau BYD sebutnya itu high SUV. Ya, kalau secara dimensi itu sebenarnya masuk ke dalam medium SUV lah ya, kalau bisa dibilang gitu. Oke, pertama-tama kita langsung bahas aja yuk desain dari si BYD Sea Lion 7 ini. Mulai dari tampang depannya. Nah, yang menjadi highlight dari Sea Lion 7 ini adalah desain dari lampu depan. Ini BYD sebutnya sebagai WU gitu ya, Floating Headlight Design. Keren sih, kalau nyala ya di malam hari itu keren banget. Dan dia pastinya sudah menggunakan teknologi proyektor LED ya, ada dua proyektor LED di sini. Ini mirip-mirip ya kalau kita lihat sekilas ya, desain lampu depannya itu mirip seperti saudaranya yang sedan, si Seal. Gitu. Memang dia bahasa desainnya ini emang mirip-mirip ya. Tapi kalau di Sea Lion 7 ini dia bahasa desainnya itu namanya Ocean X-Phase ya, Ocean. Karena memang si Sea Lion 7 ini masuk dalam lini atau lineup Ocean Series-nya BYD. Oh ya, BYD Sea Lion 7 ini juga sudah disematkan dengan berbagai fitur keselamatan aktif ya. Jadi kita bisa lihat ya di sini ada sensornya, di situ juga ada tuh kamera sensornya. Oke, itu aja dari bagian depannya. Sekarang kita lanjut ke bagian sampingnya yuk. Sebelum kita lanjut ke bagian sampingnya, for your information, BYD Sea Lion 7 ini ditawarkan dalam dua varian. Yang pertama itu adalah varian premium dan yang kedua itu performance. Unit yang ada di sebelah kami ini adalah yang varian performance. Jadi sama ya, untuk secara varian tuh sama dengan BYD Seal. Gitu. Nanti kita akan bahas apa yang berbeda antara Sea Lion 7 dengan si BYD Seal ini. Oke, bicara soal velgnya, nah ini since ini adalah yang varian top of the line-nya, yang performance. Jadi dia menggunakan ukuran velg 20 inci ukurannya, itu 1 inci lebih besar jika dibandingkan dengan yang varian premium. Tapi secara desain, yaitu dia sama persis ya. Lalu kemudian dibalut dengan piano black finish dan juga ada silver aksennya di sini. Dan yang membedakan juga antara yang performance dengan yang premium yaitu warna brake calipernya nih. Kalau yang di performance itu dicat warna merah, jadi memberikan kesan sporty gitu ya, keren. Dan dia dibalut dengan ban high performance. Ini adalah Michelin Pilot Sport EV. Jadi secara traction ya, gripnya harusnya mobil ini juga mantap. Oke, lanjut lagi. Untuk mengakses mobil ini juga bisa pakai kartu yang disediakan ya. Nanti ada dua kunci, model kunci yang disediakan oleh BYD kalau kalian membeli mobil ini. Yang pertama itu bentuknya kayak kartu NFC gitu, yang kedua itu kayak kunci fisik gitu ya. Oke, lalu kemudian juga di sini ada lampu sein LED, ada kamera juga karena memang mobil ini sudah disematkan dengan kamera 360. Jadi udah lengkap banget. Dan bicara soal dimensinya, mobil ini panjang loh, lumayan panjang. Dia panjangnya itu di 4.830 mm atau 4,8 meter. Jadi bisa dibilang kalau kita bandingkan dengan mobil kompetitornya gitu ya, salah satunya adalah Hyundai Santa Fe. Nah itu sebagai perbandingan, panjangnya kurang lebih mirip dengan Hyundai Santa Fe terbaru yang hybrid. Dan dia punya low coefficient of drag-nya, itu benar-benar low banget, rendah di 0,28 coefficient of drag. Jadi
mobil ini benar-benar dinamis banget ya untuk di kecepatan tinggi, high speed gitu ya. Mobil ini harusnya bagus, mantep. Oke, itu aja dari bagian sampingnya. Sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya. Nah, kalau tadi di depan tadi kami bilang kalau di depan itu fascia-fascianya mirip dengan saudaranya Sisil, belakangnya kalau menurut kami itu mirip dengan adiknya si Atto 3. Itu terlihat sekali dari desain tail lights-nya, lampunya yang bukan hal yang jelek tapi bagus. Benar-benar dia keren banget kalau di malam hari. LED barnya memanjang dari kiri ke kanan, teknologinya udah LED semua, lampu remnya, lampu mundurnya, lampu seinnya juga sudah full LED semua. Jadi cakep banget ya di malam hari. Cuman memang yang membedakan karena dia emang mengusung desain sloping roofline ya, ala-ala coupe gitu. Jadi kacanya tuh memang lebih kecil ya, jadi ini lebih sporty gitu ya kalau di belakang dan lebih cantik. Ya, mulai dari atas dia sudah disematkan dengan integrated spoiler dan kalau turun lagi ke bawah dia juga sudah ada ducktail spoiler ya, warna hitam kayak gitu. Lalu kemudian ke bawahnya lagi di sini ada emblem BYD Sea Lion 7 dan di bawahnya trademark dari mobil BYD itu selalu dia suka agak ini ya flexing gitu ya. Ada emblem akselerasi, figur akselerasi 0 sampai 100 km per jam dari si Sea Lion 7 Performance ini, yaitu di 4,5 detik. Ya, jadi di sini ada 4,5S. Lalu kemudian di kirinya itu ada EV, ya dia ingin menandakan ini adalah semua mobil listrik dan all-wheel drive. Ya, karena memang ya varian performance ini dia sudah berpenggerak all-wheel drive, ya dual motor. Keren sih, overall design dari si BYD Sea Lion 7 ini menurut kami futuristik, sporty, anggun gitu ya. Pokoknya overall menurut kami sih keren banget desain eksteriornya. Oke, sekarang kita langsung aja bahas bagasi dari BYD Sea Lion 7 ini. Kita buka dulu bagasinya dan pastinya dia sudah power tailgate. Dan gak cuma power tailgate tapi dia juga ada teknologi kick sensornya. Jadi kalau kalian bawa bawaan yang banyak gitu barang, itu bisa membantu ya, pakai kaki aja tinggal digini-giniin. Dan dia otomatis terbuka. Oke, so ini dia ruang bagasi dari Sea Lion 7. Ruang bagasinya ketika posisinya baris kedua itu ditegakkan, dia cukup luas ya. Kapasitas bagasinya itu di 500 liter. Kalau kalian merasa kurang lagi, kalian bisa melipat kursi baris keduanya ya. Hanya dengan menarik tuas yang ada di sini nih. Ya. Tinggal ditarik aja, konfigurasinya itu dia 60-40 dan seketika kalian bisa mendapatkan ruang bagasi yang luas banget di 1769 liter. Lumayan lah ya. Oke, itu aja dari ruang bagasinya. Sekarang kita lanjut ke bagian interiornya, yuk. Oke, sekarang kita sudah ada di baris kedua dari BYD Sea Lion 7. So, ini dia bagian interiornya. Wow, lapang ya first impression kami. Apalagi ditambah dengan adanya panoramic roof dan juga ada curtain-nya ya. Ini lagi dibuka aja. Oke, ini posisi mengemudi gue, tinggi gue 172 cm dan di sini masih bisa mendapatkan space yang luas banget ya. Ini ada sekitar 10 jari lebih. Ya lalu kemudian untuk footroomnya juga enak. Begitu pula juga untuk headroomnya walaupun sudah ada panoramic roof gitu ya. Enak, nyaman. Apakah masih bisa disender? Oh, masih bisa di recline ya, satu step di sini. Oke, enak sih, nyaman. Dan untuk bahan kursinya dia sudah full leather seat semua. Di sini ada pattern-patternnya ya. Wah, cakep. Lalu kemudian ada stitching-stitching warna birunya. Ada 3 headrest untuk ketiga penumpang di baris kedua. Begitu pula juga ada armrest di sini dan ada 2 cup holder dan juga ada tempat penyimpanan untuk gadget kalian, handphone kalian. Ya, jujur, first impression kami kita duduk sini ya, ini nyaman loh. Ini tipikal mobil listrik kan biasanya lantainya itu floornya tinggi gitu ya, jadi kakinya agak ngedangak gitu ya. Jadi thigh supportnya kurang. Tapi di Sea Lion 7 ini surprisingly ini masih nyaman. Bahan dari interiornya itu sudah soft touch semua. Ada stitching aslinya, di sini ada sweat-sweatnya, ya ada silver aksennya dan premium sound system dari Dean Audio yang jumlah speakernya itu ada 12 buah. Wah, kalau kalian tadi lihat di bagasi ada subwoofernya juga. Jadi secara kualitas harusnya nggak perlu diraguin lagi ya. Kita udah pernah dengar tes audionya yang di Seal dan itu suaranya jos banget. Harusnya di sini juga jos. Oke, amenities-nya ada apa aja di belakang sini? Nah, di sini pasti ada satu USB-C port dan juga satu USB-A port ya. Mantap. Lalu kemudian lampu kabinnya dia juga sudah full LED, bisa diatur tingkat kecerahannya di sini. Ya. Itu aja dari bagian baris keduanya. Overall duduknya nyaman sih.
Oke, sekarang kita sudah ada di balik kemudi dari BYD Sea Lion 7 ya. Dan first impression kami ya ketika duduk di sini, ini desain dashboardnya benar-benar, kami juga suka ya. Sama seperti eksteriornya, desain dashboardnya juga keren, futuristik banget. Desainnya dia simple tapi juga ergonomis ya, sangat futuristik banget nih. Apalagi di depan sini kayak ada lekukan-lekukan gini di door trimnya, cakep banget. Oke, sekarang kita bicara soal bahan materialnya nih. Nah, seperti yang kita mention sebelumnya, kalau dia bahan interiornya itu 80% itu udah pakai soft touch semua. Dan iya, kayaknya iya nih, ini semuanya soft touch semua mostly. Di atas ini soft touch semuanya. Bahannya feel and touch-nya tuh enak, bagus ya, ada stitching aslinya juga. Oke, untuk layar entertainment, infotainment sistemnya ini gede ya, besar, sama seperti dengan BYD lainnya. Dia ukurannya di 15,6 inch dan dia sudah Full HD ya. Jadi secara resolusinya juga sangat high definition. Informasi yang ditampilkan juga lengkap, pengaturan kendaraan semua bisa diatur melalui layar yang besar ini. Lalu kemudian juga dia sudah ada built-in GPS atau navigation-nya di sini. Untuk fitur entertainment-nya, dia sudah support wireless, Apple CarPlay maupun juga Android Auto. Dan dia juga udah ada dedicated aplikasi Spotify-nya, ada apps-nya Spotify-nya. Mantap. Lanjut lagi ke sini ya. Untuk pengaturan AC-nya pastinya dia sudah dual zone auto climate control yang bisa kalian atur melalui layarnya di sini ya. Kita nyalain aja ya. Oke, AC-nya. Oke, lalu kemudian juga di sini ada wireless charger ya untuk handphone kalian. Dia bisa kecepatannya sampai 50 watt ya. Fast charging juga, dan di sini bagusnya kalau wireless charging tuh bikin handphone kalian panas. Kalau ini ada kisi-kisi AC-nya, jadi lumayan mendinginkan. Nah, ini yang tadi kita bilang, salah satu akses untuk mengakses mobilnya itu lewat kartu NFC ini. Ini yang bisa kalian charge di sini, ya. Lalu kemudian lanjut lagi, ini untuk shift knob-nya itu mirip-mirip ya, sama seperti dengan saudaranya Cecil. Di sini banyak tombol juga ya, bagusnya. Jadi nggak semuanya di layar. Di sini masih ada tombol ya untuk volume, kemudian blind spot monitoring, auto hold. Semua di sini ya. Lalu kemudian juga regenerative braking-nya ada standar dan juga high, bisa kalian atur di sini. Ada driving mode juga ya. Di sini ada eco, normal, sport dan juga snow. Ya, tombol start stop di sini ada tombolnya. Lalu kemudian AC juga bisa kalian matikan dan nyalain juga di sini. Ya. Oke, ada 2 cup holder di sini. Ada tempat penyimpanan juga di dalam sini. Ini sekarang kita bahas instrumen clusternya. Dia ukurannya 10,25 inci dan juga high definition juga. Di sini bisa kalian pantau semua ADAS-nya. Udah lengkap juga, pastinya dia sudah adaptive cruise control. Ya, ada blind spot monitoring, forward collision mitigation, rear cross traffic alert. Pokoknya udah lengkap ya sistem ADAS-nya. Dan yang baru, yang bagusnya juga di sini ada windshield head-up display. Jadi kalian nggak perlu lihat ke instrumen cluster terpecah gitu ya fokus kalian, tapi kalian hanya fokus ke depan. Lihat head-up display-nya. Setirnya, ini juga kami suka ya. Ini dia sudah dibalut full leather semua. Ini desain sangat futuristic, flat bottom. Ini untuk mengatur fitur ADAS-nya ya, termasuk adaptive cruise control-nya. Di sebelah kanan untuk mengatur infotainment system-nya. Dan untuk pengaturan setirnya, pasti dia sudah tilt dan juga teleskopik. Bagaimana dengan pengaturan kursinya? Dia sudah full electric nih untuk bagian driver maupun juga untuk penumpang di bagian depan. Tapi kalau yang di driver, dia sudah ada 2 memory seat. Dan pengaturan lengkap sampai lumbar support pun ada. Maju mundur, height adjuster, recline, ini udah lengkap banget di sini. Ya, jadi kalian bisa menemukan posisi duduk yang paling ideal, yang paling mantap sesuai dengan postur tubuh kalian. Posisi duduknya juga, ini udah paling rendah ya. Iya, coba kita set. Nah, iya, mau di set rendah bisa, mau di set commanding juga bisa di mobil ini. Oke. Untuk bahan kursinya sama seperti di belakang tadi ya. Ini kalau di depan nih seperti kayak semi bucket seat dan dia bahannya ini full leather kayak gini ya. Enak sih. So far ya kalau ini, dan side supportnya juga oke. Jadi kayak kalau manuver pakai mobil ini jos juga. Oke. Oh ya, dan dia juga pasti sudah disematkan dengan ventilated seats ya di sini. Baik di sisi driver maupun juga penumpang bagian depan. Sisanya untuk lampu kabin sudah full LED. Di sini bisa untuk menutup dan juga membuka curtain dari panoramic roof-nya ya. Oke, itu sih ya. Oh, ini ada lampunya juga nih untuk vanity mirror-nya. Oke, itu aja dari bagian interiornya. Sekarang kita bahas yuk spesifikasi dari baterai dan juga motor listrik dari BYD Sea Lion 7 ini. Oke, sekarang kita bahas untuk kapasitas baterai dan juga motor listriknya.
Ya, since ini adalah sebuah mobil listrik, di mana baterainya itu tertanam di tengah ya, di bawah, dan motor listriknya juga nggak kelihatan ya. Ya, jadi di sini alhasil di depan sini, dia ada sebuah front trunk yang kapasitasnya cukup besar di 58 liter. Lumayan untuk masukin tas kalian gitu ya. Masih bisa di dalam sini. Nah, bicara soal spesifikasi baterai dari BYD Sea Lion 7 ini, baik untuk varian premium maupun juga performance ini, dia kapasitasnya sama-sama di 82,5 kWh. Kalau yang di performance, sekali mengisi full mobil ini yang sudah support DC fast charging, 10% sampai 80% hanya dalam waktu 32 menit saja, cukup kencang. Dia bisa menempuh jarak tempuh maksimum hingga 542 km menurut metode perhitungan NEDC. Sedangkan kalau yang premium itu dia bisa menempuh jarak lebih jauh sedikit di 567 km. Jadi untuk tenaga motor listriknya, untuk yang performance ini, dia itu di 522 horsepower dan torsinya di 690 Nm, yang mana itu 20 Nm lebih besar jika dibandingkan dengan saudaranya Cecil. Figur akselerasi ya, luar biasa. Dari 0 sampai 100 km per jam itu mampu ditempuh dalam waktu 4,5 detik aja sesuai dengan emblemnya di belakang tadi. Sedangkan kalau yang premium, tenaga motor listriknya itu dia di 308 horsepower dan torsinya di 380 Nm. Akselerasinya di 6,7 detik. Untuk top speednya, yang performance ini luar biasa, dia bisa sampai 215 km per hour atau per jam. Mantep banget ya. Oke. So, itu aja ya CVT review first impression dari BYD Sea Lion 7 ini. Dan dia ditawarkan dalam dua varian. Yang pertama itu tadi premium dan performance seperti yang ada di sebelah kami ini. Dengar-dengar sih harganya itu bisa di bawah BYD Sea loh. Jadi di kisaran 600-an gitu ya. Awal sampai 700 juta rupiah. Kita akan cantumkan harganya ketika peluncuran di IMS. Ya, ini harganya nih. Oke. So, sekian aja review dari kami. Thank you for watching. Like video ini, subscribe ke YouTube channel kami CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami @cvt.indonesia. Di situ banyak banget ya keseruan kami tentang syuting seperti ini dan berita seputar dunia otomotif baik di dalam negeri dan di luar negeri. Dan kalau mau membaca berita juga bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Apabila nih kalian udah tertarik, udah ngeker-ngeker nih si BYD Sea Lion 7 ini, si singa laut ini ya, kalau di China sana lihat foto-fotonya. Dan ternyata lihat aslinya lebih cakep. Nah, kalian udah bisa booking, bisa beli melalui website kami juga di cvtindonesia.co.id dan pastinya bisa mendapatkan promo yang terbaik. Oke, sekian aja dari gue. Gue Jason dari Syarif pamit. Thank you for watching. Stay tuned.